Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah, untuk hari ini kita akan belajar bareng lagi tentang materi mata pelajaran PPKN kelas 7 bab 5, subbab pembahasannya bagian B, arti penting kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat. Baik, kita masuk pada peta konsep. Nah, dalam peta konsep tentang kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat itu ada tiga. Yang pertama, kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Yang kedua, arti penting kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat. Yang ketiga, yaitu membiasakan kerjasama dalam berbagai lingkungan kehidupan. Nah, untuk bagian pertama, tentang kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan sudah kami bahas pada video sebelumnya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar bareng lagi tentang arti penting kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat. Baik, kita langsung saja masuk pada materinya. Nah, tahukah kalian apa maksud pentingnya kerjasama itu? Nah, kerjasama dimaksudkan sebagai usaha bersama. Usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai atau beberapa tujuan bersama. Jadi, kerjasama itu adalah sebuah usaha bersama untuk mencapai tujuan bersama. Nah, bentuk dan pola kerjasama dapat dijumpai pada semua kelompok manusia. Kerjasama timbul apabila orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan yang sama dan pada saat bersamaan memiliki pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan tersebut. Jadi, bahwasanya kerjasama itu timbul akibat adanya kepentingan, ya, akibat adanya kepentingan bersama yang pada saat itu bersamaan memiliki pengetahuan dan pengendalian terhadap dirinya sendiri untuk memenuhi kepentingan tersebut. Nah, selain itu adanya kesadaran akan kepentingan-kepentingan yang sama dan adanya organisasi juga merupakan faktor yang penting dalam kerjasama yang berguna. Contohnya, ada kepentingan bersama ketika kita menginginkan sebuah kelas kita pengen menjadi kelas yang sangat bersih, rapi, makanya kita harus bekerja bersama-sama mulai dari membersihkan itu ya, membuat piket jadwal, jadwal kebersihan, terus membuang sampah pada tempatnya, tidak buang sampah pada kolong bangku gitu ya. Nah, itu berarti kita memiliki kepentingan yang sama. Kepentingan yang sama apa tadi dalam kelas? Yaitu kepentingan yang sama untuk menuju kelas yang bersih dan kelas yang rapi. Baik, kita lanjutkan pada materi selanjutnya. Nah, pentingnya kerjasama dalam kehidupan. Nah, pentingnya kerjasama dalam kehidupan bahwasanya masyarakat Indonesia itu merupakan masyarakat yang majemuk, baik dilihat dari aspek budaya, bahasa itu ya, agama maupun kelompok-kelompok sosial. Nah, dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia, kerjasama ini bukan saja sebagai sebuah kewajiban, akan tetapi lebih sebuah kebutuhan bagi seseorang. Nah, untuk apa? Untuk dapat bekerja secara setiap orang sebagai anggota masyarakat harus mengembangkan gitu ya, harus mengembangkan sikap-sikap yang mendukung terjadinya kerjasama dalam masyarakat. Jadi dalam sebuah masyarakat majemuk seperti bangsa Indonesia kita ini, kerjasama ini bukan saja sebagai sebuah kewajiban, tetapi lebih sebuah kebutuhan bagi seseorang. Nah, yang selanjutnya, pasti kalian sering mendengar peribahasa ini ya, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ya, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, peribahasa ini. Nah, apa sih maksudnya ketika dikaitkan dengan kerjasama? Nah, peribahasa tersebut sangat populer di masyarakat. Persatuan adalah landasan semangat yang sejak dulu digunakan oleh para pejuang untuk membangun bangsa. Sedangkan budaya gotong royong merupakan salah satu perwujudan nyata dari semangat persatuan masyarakat Indonesia. Nah, selain itu, Indonesia tentunya memiliki semboyan. Semboyannya apa bunyinya? Yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, yang berarti walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Semboyan tersebut mengandung nilai kerjasama di dalamnya. Nah, bangsa Indonesia yang memiliki banyak perbedaan harus saling menghormati dan bekerja sama untuk mempertahankan kemerdekaan dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa agar tidak terpecah belah. Yang terakhir, bahwasanya setiap orang yang menjadi warga negara Indonesia hendaknya menerapkan budaya saling bekerja
sama. Nah jadi, eee, maksudnya kenapa harus saling bekerja sama ya, bahwasanya setiap orang yang menjadi warga negara Indonesia hendaknya menerapkan budaya saling bekerja sama antar satu dengan yang lainnya ya, walaupun berbeda-beda agama, suku, ras, dan budaya. Nah, dalam hubungan sosial, perbedaan agama bukanlah sebuah alasan untuk kita menghindari kerjasama dengan orang lain ya. Salah satu cara untuk mempertahankan keberadaan negara Indonesia memiliki suku ya, keberagaman suku, ras, dan agama adalah dengan membangun kerjasama, saling menghargai, saling menghormati, dan saling tenggang rasa terhadap agama dan kepercayaan yang berbeda. Nah, yang selanjutnya, kerjasama dibina untuk menjaga semangat persatuan dan kesatuan. Arti penting kerjasama dalam berbagai kehidupan di negara Indonesia, baik bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa, negara sebagai berikut. Yang pertama, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, mempererat persaudaraan dan kebersamaan. Yang ketiga, mendorong timbulnya semangat gotong royong dan keluargaan. Yang keempat, menjadikan pekerjaan yang berat menjadi ringan dan cepat selesai. Ya. Yang terakhir yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam bekerja. Nah, ini adalah arti penting kerjasama. Makanya kerjasama ini harus benar-benar diterapkan, harus benar dibina dan juga diterapkan itu ya. Dibina dan juga diterapkan ini. Itu untuk menjaga semangat persatuan dan kesatuan. Oke. Yang selanjutnya kita akan bahas tentang nilai-nilai kerjasama. Nah, di dalam menjalankan kerjasama terdapat nilai-nilai sosial yang harus diperhatikan dan membawa manfaat tentunya. Manfaatnya yang sangat positif untuk diri kita, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, nilai-nilai kerjasama itu yang pertama adalah kebersamaan. Nah, maksud dari kebersamaan ini bahwasanya orang yang bekerja sama akan merasa dirinya memiliki rasa kebersamaan tentunya tidak akan memutuskan sesuatu dengan secara sepihak. Nah, hal tersebut dikarenakan adanya kesadaran bahwa mereka adalah sebuah tim. Ya, sesuatu yang dilakukan dan dihasilkan itu adalah keputusan bersama. Kebersamaan ini adalah dalam tim. Nah, tidak ada rasa mendominasi karena dalam tim semuanya adalah sama, tidak berbeda gitu ya. Sehingga tidak akan terjadi saling menyalahkan apabila pekerjaannya tidak dapat diterima atau tidak memenuhi hasil yang diinginkan. Yang kedua adalah kepedulian. Nah, kerjasama akan menumbuhkan sikap peduli. Misalnya apa? Membantu rekannya yang mengalami kesusahan dalam mengerjakan pekerjaannya. Sehingga kita membantunya gitu ya, membantunya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Yang selanjutnya, yang ketiga, menghargai pendapat orang lain. Nah, di dalam kerjasama sangat penting untuk mendengar masukan dari rekan kerja. Dengan masukan-masukan itu, kita dapat memperbaiki apa yang menambah dan apa kiranya perlu diperbaiki. Nah, sehingga kita akan lebih cepat dalam mengerjakan pekerjaan. Yang terakhir yaitu tanggung jawab. Nah, dalam sebuah tim, setiap individu memiliki tanggung jawab kepada pekerjaan dan rekannya yang lain untuk memberi kontribusi dalam menyelesaikan pekerjaannya. Tanggung jawab dilakukan untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan tepat waktu. Seseorang tidak akan membiarkan rekannya bekerja sendiri. Mereka akan merasa bertanggung jawab untuk mengerjakan pekerjaan itu karena mereka adalah sebuah tim. Tidak ada tim yang melakukan pekerjaannya tanpa ada kerjasama antar rekan yang satu dengan rekan yang lainnya. Itulah bentuk tanggung jawab mereka di dalam sebuah tim. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.